Malam itu di rumah besar kami di pinggiran Surabaya, aku merasa dunia runtuh ketika pintu belakang terbuka tiba-tiba dan ayah mertuaku, Pak Hadi, berdiri di sana dengan mata membelalak melihat aku sedang berciuman dengan Budi, sahabat karibku sejak kuliah. Bukan teriakan atau pukulan yang keluar dari mulutnya, melainkan sebuah kalimat tenang yang justru membuat aku gemetar hebat. Kita perlu bicara, nak, dan ini akan mengubah segalanya bagi keluarga kita. Udara malam yang lembab terasa semakin berat. Lampu taman menyinari wajah Pak Hadi yang biasanya tegas dan penuh wibawa sebagai kepala keluarga besar kami. Aku mundur selangkah, tangan Budi masih memegang lengan bajuku. Budi, pria tinggi dengan kulit sawo matang khas Jawa Timur dan senyum yang selalu menenangkan, kini berdiri membeku di sampingku. Kami baru saja pulang dari rapat proyek di kantor, tapi hati kami tidak tahan lagi untuk saling mendekat meski hanya sebentar di belakang rumah. Pak Hadi tidak langsung marah. Ia menutup pintu pelan, lalu mengajak kami masuk ke ruang kerja kecil di belakang. Duduk, katanya singkat. Suaranya datar, tapi aku tahu di balik itu ada badai. Aku duduk di kursi kayu jati, tanganku dingin. Budi memilih berdiri di dekat jendela, memandang keluar ke arah kolam ikan yang biasa kami rawat bersama. Pak Hadi menuang air putih untuk kami bertiga, gerakannya biasa saja seolah ini hanya obrolan biasa. Tapi aku tahu ini bukan obrolan biasa. Ini akhir dari rahasia yang aku jaga selama 7 tahun pernikahanku dengan Sinta, putri tunggalnya. Aku ingat bagaimana semuanya dimulai. Kuliah di Universitas Airlangga, aku bertemu Budi di kelas arsitektur. Dia anak Surabaya asli, aku dari Malang. Kami langsung klik. Bukan hanya soal tugas kelompok, tapi cara dia tertawa, cara dia mendengarkan ceritaku tentang ayah yang meninggal saat aku kecil, cara dia memelukku saat aku menangis karena tekanan keluarga yang mengharapkan aku menikah cepat. Kami jatuh cinta pelan-pelan tanpa kata-kata besar. Tapi Indonesia bukan tempat mudah untuk dua pria seperti kami. Keluargaku Muslim taat, keluarga Budi juga. Kami sembunyi. Kami bertemu di kos-kosan kecil, di kai pinggir jalan malam-malam, di pantai pasir putih saat libur. Lalu Sinta muncul. Putri Pak Hadi, teman kuliahku juga. Keluarga kami saling kenal sejak lama. Ayah mertuaku punya perusahaan kontraktor besar, ibuku janda yang butuh dukungan. Pernikahan itu seperti jalan keluar. Sinta baik, lembut, dan aku pikir aku bisa belajar mencintainya. Kami menikah di Masjid Besar Surabaya, pesta besar dengan ratusan tamu. Aku memakai baju adat Jawa, Sinta cantik dengan kebaya putih. Tapi malam pertama aku hanya bisa memeluknya sambil menangis dalam hati. Budi datang sebagai sahabat terbaik, tersenyum di barisan belakang. 7 tahun berlalu. Kami punya 2 anak kecil, Rian dan Lina. Rumah ini penuh tawa mereka. Sinta bekerja sebagai guru, aku membantu perusahaan Pak Hadi. Hidup terlihat sempurna dari luar. Tapi setiap malam saat Sinta tidur, aku chat dengan Budi. Kami bertemu diam-diam di proyek-proyek luar kota. Hati aku terbelah. Aku mencintai anak-anakku, menghormati Sinta, tapi jiwa aku milik Budi. Pak Hadi akhirnya bicara setelah diam lama. Sudah berapa lama? Tanyanya pelan, matanya menatap lurus ke mataku. Aku menelan ludah. Sejak kuliah, Pak. Budi mengangguk pelan di belakangku. Pak Hadi menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke lemari. Ia mengeluarkan sebuah album foto lama. Aku tahu rasanya, Andi. Lebih dari yang kamu kira.
Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Aku dan Budi saling pandang, tidak mengerti. Malam itu berubah jadi pembicaraan panjang. Pak Hadi tidak marah seperti yang aku bayangkan. Ia cerita tentang masa mudanya di Jakarta tahun 80-an, tentang seorang sahabat dekat yang lebih dari sahabat, tentang bagaimana ia memilih menikah demi keluarga dan perusahaan. Aku sembunyikan sampai sekarang, katanya. Tapi melihat kalian aku tidak mau kamu menjalani hidup seperti aku. Keputusannya datang pagi harinya, setelah ia tidur sebentar. Ia memanggil seluruh keluarga besar ke ruang tamu. Sinta, ibu mertuaku, adik-adik Sinta, bahkan om dan tante dari Malang yang sedang berkunjung. Aku punya pengumuman, kata Pak Hadi dengan suara tegas tapi tenang. Andi dan Sinta akan bercerai. Andi akan tinggal di rumah ini sementara, dan Budi-Budi akan menjadi bagian dari keluarga ini. Ruangan hening seketika. Sinta menangis pelan, ibu mertuaku berdiri syok, dan aku merasa jantungku hampir berhenti. Itu adalah keputusan yang mengguncang seluruh keluarga. Pagi itu rumah besar di Jalan Raya Darmo terasa seperti medan perang yang sunyi. Suara tangis Sinta masih terngiang di telingaku saat aku duduk di teras belakang, memandang kolam ikan yang airnya tenang. Anak-anak masih tidur, tidak tahu apa yang terjadi semalam. Pak Hadi duduk di sebelahku, memegang secangkir kopi hitam pekat khas Jawa. Kamu marah padaku, nak, tanyanya tanpa menoleh. Aku menggeleng, tapi hati aku campur aduk. Keputusannya memang tidak seperti yang aku bayangkan. Bukan pengusiran, bukan makian agama, tapi perceraian dan pengakuan terbuka. Sinta keluar dari kamar, matanya bengkak. Ia mendekat, duduk di kursi rotan di depanku. Aku sudah tahu sejak lama, Andi, katanya pelan. Cara kamu memandang Budi, cara kamu diam saat kami tidur bersama. Aku cuma berharap kamu akan berubah. Suaranya pecah. Aku meraih tangannya, merasa bersalah yang luar biasa. Makan aku, Sin. Aku mencoba. Sungguh. Kami berpelukan lama, bukan pelukan suami istri, tapi pelukan dua orang yang pernah berbagi rumah dan anak. Pak Hadi hanya diam, membiarkan kami. Berita itu menyebar cepat di keluarga besar. Pagi harinya, tante-tante dari Malang sudah menelepon, suara mereka penuh amarah dan kecewa. Bagaimana mungkin Pak Hadi membiarkan ini? Ini aib besar, kata salah satu omku di telepon. Aku mendengar semuanya dari ruang kerja. Budi datang siang itu dengan motor bebeknya yang sudah tua, membawa tas kecil berisi baju ganti. Aku tidak tahu harus bilang apa, Andi, katanya saat kami bertemu di garasi. Matanya penuh kekhawatiran. Aku memeluknya erat, pertama kali di siang hari di rumah ini. Kita hadapi bersama. Tapi masyarakat sekitar tidak semudah itu. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ibu-ibu pengajian di masjid dekat rumah mulai menatap aneh saat aku lewat. Bahkan karyawan di perusahaan Pak Hadi mulai saling pandang saat aku masuk kantor. Aku merasa telanjang. Identitasku yang selama ini aku sembunyikan kini terbuka, dan dunia seolah menunggu aku jatuh. Malam kedua, Pak Hadi memanggil aku dan Budi ke ruang kerjanya lagi. Ia membuka laptop, menunjukkan dokumen perceraian yang sudah disiapkan pengacara temannya. Ini untuk kebaikan kalian berdua, katanya. Sinta dan anak-anak tetap di sini. Kamu boleh bertemu mereka kapan saja. Tapi aku ingin kamu hidup jujur, Andi. Aku menangis malam itu di kamar tamu yang kini menjadi kamarku dan Budi. Budi memelukku dari belakang, bisikannya hangat di telingaku.
Kamu tidak sendirian lagi. Tapi hati aku masih terbelah. Aku mencintai anak-anakku. Rian yang baru berusia 6 tahun bertanya pagi tadi kenapa ayah tidur di kamar lain. Lina yang 4 tahun memeluk kakiku dan bilang ayah jangan pergi ya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan pada mereka. Sementara itu Budi mulai beradaptasi. Ia membantu di perusahaan desain proyek perumahan baru. Pak Hadi memperlakukannya seperti anak sendiri. Tapi tidak semua orang di keluarga menerima. Adik ipar Sinta, Rina, datang sore harinya dan langsung marah besar di ruang tamu. Kamu menghancurkan kakakku Andi. Dan bapak malah mendukung. Ini dosa besar. Ia menunjuk Budi. Pria seperti kalian tidak punya tempat di keluarga ini. Pak Hadi berdiri, suaranya tegas. Ini rumahku, Rina. Kalau kamu tidak bisa menerima, kamu boleh pergi. Rina pergi sambil menangis, pintu dibanting keras. Malam itu aku dan Budi duduk di teras, memandang bintang-bintang di langit Surabaya yang jarang terlihat karena polusi. Apakah ini benar, Bu? Tanyaku pada Budi. Ia menggenggam tanganku. Kita akan lihat nanti. Yang penting kita tidak lagi berbohong pada diri sendiri. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti roller coaster emosi. Perceraian resmi ditandatangani di pengadilan agama tanpa ribut-ribut besar berkat pengaruh Pak Hadi. Sinta pindah ke kamar utama, aku dan Budi tetap di kamar tamu. Anak-anak mulai terbiasa melihat Budi di rumah. Rian bahkan memanggilnya Om Budi dan minta diajar main bola. Lina suka duduk di pangkuan Budi saat menonton kartun. Hati aku hangat melihat itu, tapi juga sakit karena aku tahu aku telah merenggut keluarga kecil kami. Di kantor, situasi semakin sulit. Beberapa karyawan lama mulai resik diam-diam. "Ma Pak Andi, istri saya tidak nyaman," kata salah satu mandor proyek. Aku hanya bisa mengangguk. Pak Hadi memanggil rapat besar. Di depan semua karyawan, ia berdiri di panggung kecil ruang rapat. Perusahaan ini dibangun atas kejujuran dan kerja keras. Andi adalah anak saya sekarang, bukan menantu lagi. Siapa yang tidak suka, silakan keluar dengan hormat. Suaranya menggema. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, tapi aku melihat banyak wajah tidak setuju. Budi mulai membuka diri padaku lebih dalam. Malam-malam kami bicara panjang di teras. Ia cerita tentang keluarganya di kampung yang masih belum tahu. Ayahku pasti marah besar, katanya sambil memandang langit. Tapi aku lelah sembunyi, Andi. Aku memeluknya, merasakan detak jantungnya yang sama gugupnya denganku. Kami tidak pernah lebih dari pelukan dan ciuman lembut. Ini bukan tentang nafsu, tapi tentang merasa dilihat, diterima. Suatu hari, teman kuliah lama kami, Rian bukan anakku, datang berkunjung dari Jakarta. Ia sudah tahu berita dari grup wa alumni. Gila kalian berdua, katanya sambil tertawa, tapi matanya serius. Di Jakarta lebih mudah, banyak komunitas. Tapi di sini kalian berani. Kami bertiga duduk di kai dekat rumah, minum es teh manis. Rian cerita tentang hidupnya yang terbuka sebagai gai di ibu kota. Aku kehilangan keluarga, tapi dapat teman-teman baru yang seperti keluarga. Kata-katanya membuat aku berpikir. Apakah aku siap kehilangan lebih banyak? Sementara itu, ibu mertuaku mulai melunak. Suatu sore ia memanggil aku ke dapur saat memasak rendang. Aku marah besar awalnya, katanya sambil mengaduk bumbu. Tapi melihat Pak Hadi aku ingat dia pernah menangis sendirian dulu. Mungkin ini jalan Tuhan.
Ia memelukku singkat. Rawat anak-anakku baik-baik, Andi. Air mata kami jatuh bersama. Tapi tidak semua damai. Saudara sepupu Sinta dari Malang datang akhir pekan itu dengan niat menasihati. Ia membawa Ustadz kampung. Di ruang tamu penuh orang, Ustadz itu berbicara panjang tentang dosa dan neraka. Aku duduk diam, tangan Budi di sampingku mengepal. Pak Hadi mendengarkan sampai selesai, lalu berdiri. Terima kasih nasihatnya, Ustadz. Tapi di rumah ini, kami memilih kasih sayang daripada hukuman. Ustadz itu pergi dengan wajah merah. Saudara sepupu itu tidak bicara lagi padaku sejak itu. Malam harinya, aku dan Budi berjalan-jalan di taman dekat rumah. Kamu menyesal, tanyaku. Budi berhenti memandangku dalam. Tidak pernah. Karena pertama kali aku merasa hidup, bukan sekadar bertahan. Kami berpelukan di bawah pohon beringin tua, angin malam membawa aroma bunga Kamboja. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku merasa ringan. Bulan ketiga setelah pengumuman besar itu, kehidupan mulai menemukan ritme baru. Aku dan Budi pindah ke rumah kecil di belakang kompleks yang dibeli Pak Hadi secara diam-diam. Rumah itu sederhana, 2 kamar, halaman kecil dengan pohon mangga. Anak-anak datang setiap akhir pekan, tidur di sini, bermain di halaman. Rian mulai memanggil Budi Papa Budi pelan-pelan dan itu membuat hati aku penuh. Sinta baik-baik saja, ia bahkan mulai tersenyum lagi saat mengantar anak-anak. Tapi masyarakat tidak berhenti berbisik. Di Masjid Jumat, beberapa jamaah menatap aku dan Budi saat kami datang bersama Pak Hadi. Ada yang pindah Pak Hadi tidak peduli, ia tetap salat di barisan depan seperti biasa. Biarkan mereka bicara, katanya padaku setelah salat. Yang penting hati kita bersih. Aku mulai belajar menerima tatapan itu. Bukan mudah, tapi setiap kali aku melihat Budi tersenyum di sampingku, semuanya terasa sepadan. Suatu malam, Budi sakit demam tinggi. Aku panik membawanya ke rumah sakit swasta dekat rumah. Dokter muda yang memeriksa kami bertanya hubungan kami. Aku ragu sebentar, lalu jawab jujur, dia pasangan saya. Dokter itu tersenyum tipis. Tidak masalah, Pak. Kita rawat sama-sama. Pengalaman kecil itu memberi aku kekuatan. Tidak semua orang menghakimi. Di perusahaan, proyek besar di Sidoarjo berhasil. Klien memuji desain Budi. Pak Hadi mengadakan syukuran kecil di rumah. Keluarga besar yang dulu marah mulai datang lagi meski masih kaku. Tante Rina bahkan membawa kue untuk anak-anak. Aku masih tidak setuju, katanya pelan padaku di dapur. Tapi anak-anak butuh ayah mereka. Itu sudah cukup untukku. Aku mulai menulis jurnal setiap malam. Cerita tentang perjalanan aku, tentang rasa takut, tentang cinta yang akhirnya bebas. Budi membaca salah satu halaman tanpa sengaja. Kamu harus bagikan ini suatu hari, katanya. Banyak yang seperti kita di Indonesia, butuh tahu mereka tidak sendirian. Aku mengangguk. Mungkin suatu hari. Tapi badai belum selesai. Ayah Budi dari kampung datang tiba-tiba setelah mendengar rumor dari saudara. Beliau masuk rumah dengan wajah merah, langsung memukul meja. Kamu menghancurkan nama keluarga kita, Budi, teriaknya. Budi berdiri tegar. Ayah, ini aku. Ini hidup aku. Aku berdiri di sampingnya, tangan kami saling genggam. Pak Hadi datang, menenangkan. Mari kita bicara sebagai orang tua, Pak. Obrolan itu panjang sampai malam.
Ayah Budi pulang tanpa memakan, tapi setidaknya tidak memutus hubungan. Malam itu aku dan Budi duduk di halaman rumah kecil kami. "Kamu kuat sekali," bisikku. Ia tersenyum lelah. "Karena aku punya kamu." Kami berpelukan lama, mendengarkan suara jangkrik dan angin malam Surabaya. Setahun berlalu sejak malam penemuan itu. Anak-anak sekarang sudah terbiasa bolak-balik antara rumah besar dan rumah kecil kami. Rian masuk SD, Linat. Mereka bangga punya dua ayah. Suatu hari di sekolah, Rian pulang dengan luka di lutut karena berkelahi dengan teman yang bilang di ayahmu ada dua, aneh. Aku dan Budi duduk bersamanya di teras, menjelaskan pelan. Cinta itu bisa banyak bentuk, nak. Yang penting kita saling sayang. Rian mengangguk meski masih kecil. Sinta mulai pacaran lagi dengan seorang guru pria di sekolahnya. Ia cerita padaku suatu sore saat menjemput anak-anak. "Aku bahagia untukmu, Andi. Sekarang giliran aku mencari kebahagiaan." Kami pelukan sebagai sahabat. Pak Hadi tersenyum melihat kami. Di perusahaan, aku dipromosikan menjadi direktur proyek. Budi memimpin divisi desain. Karyawan baru yang bergabung tidak tahu masa lalu, mereka hanya melihat kami sebagai tim yang solid. Tapi suatu proyek besar di Jakarta membawa tantangan baru. Kami harus tinggal di ibu kota selama 3 bulan. Di sana, kami bertemu komunitas yang lebih terbuka. Ada pertemuan kecil di KAI, diskusi tentang hak, tentang masa depan. Budi bersinar di sana. "Kita bisa bantu yang lain, Andi," katanya. Aku mulai memikirkan untuk menulis buku anonim tentang perjalanan kami. Tapi kembali ke Surabaya, tantangan lama muncul lagi. Tetangga yang dulu dekat mulai menjauh saat ada pengajian rutin di rumah Pak Hadi. Beberapa teman lama dari kuliah memblokir nomor aku di WA. Aku merasa kesepian kadang. Malam-malam aku menangis sendirian di kamar mandi, takut Budi tahu. Ya tahu. Ya selalu tahu. "Kamu boleh lemah di depanku," katanya sambil memeluk aku di ranjang. "Kita kuat karena bersama." Pak Hadi semakin tua. Suatu malam ia memanggil aku dan Budi ke kamarnya. "Aku sudah buat wasiat. Rumah besar dan perusahaan dibagi 3, untuk Sinta, untuk kalian berdua, dan untuk anak-anak." Ia memegang tangan kami. "Aku bangga pada kalian. Kalian ajari aku tentang keberanian." Air mata kami bertiga jatuh. 2 tahun kemudian, kehidupan kami sudah seperti pohon yang akarnya dalam. Rumah kecil kami kini punya taman kecil yang kami rawat bersama. Anak-anak besar, Rian sudah SMA, Lina SMP, mereka bangga dengan cerita kami. Sinta menikah lagi, bahagia dengan suaminya. Pak Hadi masih memimpin perusahaan, tapi lebih banyak waktu di rumah, bermain catur dengan Budi setiap sore. Aku dan Budi akhirnya menikah secara sederhana di Bali, hanya keluarga dekat yang mau datang. Tidak ada pesta besar, hanya janji di bawah pohon kelapa, laut biru di belakang. "Aku mencintaimu seumur hidup," kataku di depan semua. Budi menangis bahagia. Tapi perjalanan belum selesai. Masyarakat masih berubah pelan. Ada hari-hari aku masih mendapat tatapan aneh di jalan. Ada komentar di media sosial saat aku mulai share cerita anonim di blog. Tapi setiap kali aku merasa lelah, aku melihat Budi, anak-anak, dan Pak Hadi yang kini tersenyum lebih sering. Suatu malam, kami duduk semua di teras rumah besar, makan malam bersama seperti dulu. Pak Hadi mengangkat gelas air putih.
Terima kasih telah mengajari aku tentang cinta yang sejati. Kami semua berpelukan. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, aku bertanya pada diriku sendiri dan pada kalian yang mendengar cerita ini, apakah keputusan seorang ayah untuk memilih kasih sayang daripada tradisi selalu benar, atau justru salah karena mengguncang keluarga selamanya?